Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat subscriber semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips dan cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa tanah atau sengketa pertanahan. Bagi Anda yang memiliki tanah dimanapun itu lokasinya, perlu dan patut untuk mengetahui hal-hal berikut ini agar tidak terjadi sengketa tanah di kemudian hari. Oleh karena itu, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Dan sebelum dilanjutkan, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe agar terlebih dahulu subscribe dengan cara klik tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini. Baik, langsung pada pokok pembahasan terkait dengan bagaimana cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa tanah atau sengketa pertanahan. Karena berdasarkan pengalaman kami menangani perkara-perkara perdata itu terkait dengan sengketa tanah itu sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali terjadi sengketa pertanahan, baik itu di wilayah pedesaan maupun juga di wilayah perkotaan. Sangat banyak sekali ya masalah-masalah pertanahan ini atau sengketa pertanahan ini. Oleh karena itu, perlu dan penting untuk diketahui buat Anda yang memiliki tanah, baik itu di desa maupun di kota, dimanapun lokasinya, sangat penting untuk mengetahui hal-hal berikut ini ya. Silakan lakukan hal-hal berikut ini untuk mengantisipasi terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Yang pertama, apabila Anda memiliki sebidang tanah, usahakan dan harus dilakukan untuk mendaftarkan tanah tersebut ke instansi Pertanahan Nasional atau Badan Pertanahan Nasional untuk didaftarkan untuk mendapat sertifikat hak milik. Jadi kalau tanah tersebut belum memiliki surat sertifikat hak milik atau SHM, segeralah daftarkan ke BPN untuk mendapatkan sertifikat hak milik ya. Jangan ditunda-tunda. Apabila Anda sudah membeli tanah, kemudian tanah tersebut ternyata belum ber-SHM, belum bersertifikat, setelah Anda melakukan jual beli secara sah, ya, jual beli secara formal sesuai aturan, maka silakan lakukan pendaftaran tanah tersebut ke Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan sertifikat hak milik. Yang kedua, ketika Anda membeli tanah ya dari seseorang, kemudian tanah tersebut sudah bersertifikat atau memiliki SHM dan tanah yang Anda beli itu adalah keseluruhannya, maka Anda harus segera melakukan balik nama atas sertifikat hak milik tersebut. Jadi jangan ditunda-tunda. Kemudian yang ketiga, apabila Anda membeli tanah dan tanah yang Anda beli tersebut sebagian dari keseluruhan tanah milik seseorang yang mana sudah memiliki SHM atau sertifikat hak milik, Anda beli sebagiannya saja, tidak keseluruhan tanah tersebut. Nah, setelah Anda melakukan jual beli, maka Anda harus melakukan pemisahan atau di bahasa di lapangan itu sering disebut dengan pemetelan, artinya pemecahan, yaitu memisahkan sertifikat hak milik yang Anda beli dari sebidang tanah yang merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik orang yang memiliki tanah sebelumnya ya. Jadi harus dilakukan pemecahan sertifikat atau pemetelan ataupun juga pemecahan ya, seperti itu. Jadi harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik. Kemudian hal yang keempat yang harus Anda lakukan ketika Anda memiliki tanah atau sudah membeli tanah, maka tanah tersebut harus Anda kuasai. Artinya harus Anda kelola, harus Anda urus, harus Anda pelihara. Jangan dibiarkan begitu saja, apalagi tidak ada yang mengurus sama sekali ya. Kalaupun Anda misalkan tinggal di luar kota karena jauh dan lain sebagainya dan ingin menitipkan tanah tersebut kepada seseorang untuk dijaga atau diurus, silahkan lakukan dengan cara membuat perjanjian atau misalkan surat kuasa untuk mengurus, untuk menjaga lahan tersebut ya. Oleh karena itu sebaiknya ya tanah tersebut dititipkan kepada seseorang yang Anda percayai ya untuk dijaga, dikelola, diurus ya, dengan catatan harus dengan surat kuasa untuk mengurus dan menjaga tanah tersebut dan juga surat perjanjian ya. Jangan sampai kecolongan di suatu hari ternyata tanah yang Anda miliki tersebut dijual ternyata oleh orang yang mengelola ataupun menjaga tanah dan menjaga tanah tersebut. Ini sering terjadi dan pernah kami tangani perkara tersebut. Nah, itulah teman-teman bagaimana cara-cara untuk mengantisipasi agar tidak terjadi sengketa tanah atau sengketa pertanahan di kemudian hari. Mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat subscriber semuanya. Apabila ada pertanyaan terkait dengan permasalahan pertanahan atau sengketa tanah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertanahan,
silakan untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.